Ya Pak, pertama harus kita akui bahwa Perpusnas ini memiliki anggaran yang hanya sekitar 700 miliaran. Itu tidak lebih besar daripada APBD sebuah kabupaten yang kecil. Sehingga untuk mengakses kepada permasalahan yang ada di Indonesia tentu ini sangat kecil sekali. Padahal anggaran 500 miliarnya hanya akhirnya menjadi bangunan sebagaimana kata kawan-kawan. Saya berpikir begini Pak Bando, mungkin ini mari kita exercise bersama-sama ya. Dalam komposisi penambahan anggaran itu kan mestinya adalah satuan unit kali volume kali program. Nah, program sebanyak mungkin yang ada di perpustakaan nasional, ya akhirnya alokasinya hanya segitu. Itu bedanya dengan Kementerian Pendidikan, yang mana satuan unitnya itu ada jumlah siswa, 40 juta siswa, guru sekian juta, tenaga pengajar sekian juta, sehingga nanti satuan unit volumenya itu dikalikan program, angkanya puluhan triliun. Nah, saya lagi berpikir, ini gagasan saja Pak ya, permasalahan yang ada di daerah itu adalah masalah literasi, kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi itu disebabkan karena bergesernya, kita sebutnya disrupsi ekonomi, dari membaca menjadi menonton. Nah, permasalahan di menonton audiovisual adalah interaksinya itu sangat kurang sekali. Sehingga anak-anak sekarang hanya melihat, menonton, dia tidak berinteraksi, tidak memiliki sebuah daya hayal ketika kita membaca fiksi atau membaca buku dan sebagainya. Nah, permasalahan literasi ini ternyata di dunia pendidikan juga sangat kurang sekali. Ada literasi dan ada numerasi. Ini saat ini sedang mau didorong. Permasalahan terbesar adalah penggerak dari perpustakaan nasional atau pustakawan. Jumlah pustakawan yang ada di Indonesia itu mungkin tidak banyak dan saat ini berada di dalam domain pemerintah daerah atau sekolah. Nah, dulu kami di BKKBN, Pak, saya pernah di BKKBN, itu ada namanya PKB, Penyuluh Keluarga Berencana, yang setiap tahun akhirnya berkurang, berkurang, dan berkurang. Akibatnya, nggak ada yang melakukan penyuluhan. Akhirnya pada saat itu, kami tarik di gajinya oleh pusat. Ditarik ke pusat, Pak. Nah, karena ditarik ke pusat, ada kepastian menjadi pustakawan, yang mana akhirnya jumlahnya bertambah dan bertambah. Nah, ini ada pemikiran, apakah mungkin bisa saja perpustakaan ini menarik pustakawan-pustakawan, librarian khususnya, itu ditarik ke pusat menjadi pegawai pemerintah pusat. Tentu pasti ada cost tambahan anggaran, tapi kan jadinya kan unit volume, persatuan unit, dengan dukungan tunjangan, dengan segala macam ya, sehingga nanti jumlah pustakawan itu menjadi lebih banyak lagi, dan negara bisa langsung menginfiltrasi dengan yang namanya peningkatan literasi di daerah atau di desa-desa. Ini usulan pertama saja ya Pak ya. Yang kedua, saya juga lagi berpikir, ini gagasan saja. Karena nanti pemilu kan pasti ganti pemerintahan. Kalau kita berbicara perpustakaan nasional, yang menurut saya mungkin ke depan perlu kita pikirkan, ini menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional. Jadi ada kalimat literasinya, sehingga tanggung jawab negara terhadap literasinya itu diturunkan di situ. Tidak semata-mata di Kemendikbud saja. Saat ini kan ya literasinya ada di Kemendikbud. Jadi oleh karena itu, sini hanya gagasan, ya siapa tahu, ya. Tapi saya ingin tanggapan Bapak, kalau ada nomenklatur literasi di-emphasize di dalam perpustakaan. Jadi literasi and librarian, kira-kira gitulah kalau di luar negerinya gitu. Sehingga nanti tanggung jawab daripada negara itu adalah meningkatkan literasi penduduk. Bukan hanya buku saja, tapi literasi digital, literasi buku, literasi membaca, aksara, dan lain-lain. Sehingga anggarannya nanti tidak hanya habis di 700 miliar, tapi sudah naik meningkat bisa 2 atau 3 kali lipat. Nah, itulah pemikiran Pak. Silahkan nanti dikasih masukan dari Pak Bando dan kawan-kawan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Baik, saya persilakan 10 menit terakhir mungkin Pak Sarip Bando bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.